Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari, kesempatan hari ini kita masih lanjutkan dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saudara bisa membacanya dengan lengkap. Namun saya akan membacakan kepada saudara ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ayat peringatan buat saya dan saudara. Yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai iman kita kepada Tuhan itu kita praktekkan dengan cara memandang muka, dengan cara melihat penampilan seseorang. Pada ayat yang kedua ini, saudaraku, kalau kita melihat latar belakang di sana, memang pada saat itu orang-orang kaya, orang-orang yang dengan status yang tinggi, mereka berpakaian lengkap, indah sekali. Jubah mereka, warna jubah mereka, itu mempengaruhi bagaimana status keadaan mereka. Dengan kelengkapan mungkin ada gelang, ada anting, dan lain sebagainya. Perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam tubuhnya itu, yang dia pakai itu menunjukkan status mereka. Sementara yang miskin, yang biasa-biasa saja, dengan pakaian yang juga biasa-biasa saja, mereka bisa melihat, oh ini orang yang berstatus tinggi. Ini orang yang biasa saja. Bicara status, saudaraku, sampai dengan hari ini, zaman ini, juga masih ada yang membedakan status. Masih ada kasta-kasta yang ada itu masih ada, masih berlaku. Bahkan orang-orang yang berpendidikan, itu bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan, yang rendah. Ya, ada perbedaan semacam itu, ada, masih ada. Saudaraku, namun ayat ini ditulis, saudaraku, justru berada dalam satu sinagog, berada dalam satu perhimpunan, satu persekutuan, satu tempat ibadah, satu gereja. Sementara yang kaya, saudaraku, membedakan dengan yang miskin. Mereka yang kaya memandang si miskin itu dengan cara sinis mereka. Saudaraku, atau mungkin saya dan saudara yang melakukan hal semacam itu. Membedakan penampilan seseorang. Menganggap yang miskin itu ya kita biarkan sajalah. Tidak begitu banyak pengaruh, saudaraku. Pembiaran aja. Kita sinis kepada mereka. Bahkan mungkin juga ada kemungkinan sebaliknya. Si miskin juga punya rasa tidak senang terhadap orang-orang yang demikian, orang-orang yang kaya. Sama-sama saja. Yang kaya menghadapi si miskin juga bisa menghadapi si kaya. Semacam itu. Iman saya dan saudara kembali kepada ayat yang pertama. Jangan kita praktekkan, kita amalkan dengan cara yang semacam ini. Dalam satu perhimpunan, dalam satu gereja, dalam satu sinagog. Saudaraku, jadi berita tentang memandang muka itu bukan cerita atau berita yang baru. Mulai zaman gereja mula-mula, itu sudah terjadi. Bagaimana dengan sekarang ini, saudaraku? Bagaimana dengan sekarang ini? Bentuk apa yang terjadi pada sekarang ini? Rasis. Mungkin juga sudah tidak lagi bicara tentang perbedaan warna kulit.
Tapi pendapat seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat saya, pada akhirnya kita menyingkirkan itu. Orang yang berbeda pendapat, kita singkirkan. Kita nggak mau bergaul dengan mereka. Kita nggak mau berteman dengan mereka. Hanya karena gara-gara berbeda pendapat. Yang kedua, ayat yang pertama di sana dalam bahasa Inggris, prejudice, berprasangka. Kita menganggap diri saya dan saudara ini sebagai hakim, mengangkat hakim. Kita menghakimi orang yang semacam itu. Aduh, gak suka aku dengan yang itu. Saudaraku, mengambil sikap. Kita membedakan itu. Aku berkelompok dengan orang-orang yang berpendidikan saja. Yang selevel dengan saya. Selevel dengan kerohanian saya. Orang-orang yang level rohani tinggi. Mereka berkelompok sendiri. Tidak mau mengangkat bagaimana yang level rendah ini diangkat bersama-sama. Untuk kerohaninya boleh terangkat juga. Berikutnya, kita bisa menjadi fanatik. Ini kita bisa memandang muka dengan cara fanatik. Atau lebih kerasnya lagi ekstrim, saudaraku. Kita nggak mau terbuka dengan yang lain. Dengan kelompok lain kita tidak mau terbuka. Berbeda teologinya, saudaraku. Dia dari gereja lain, denominasi lain. Kita sudah nggak mau bergaul, tidak mau berteman lagi. Yang pada akhirnya yang keempat, saudaraku. Yang berbahaya buat saya dan saudara juga. I am better than you. Merasa lebih dari yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada ayat yang pertama. Jangan sampai iman percaya saya dan saudara kita praktekkan dengan hal-hal yang semacam ini. Memperlakukan dengan berat sebelah. Mengasihi dengan berat sebelah. Memihak kepada sesuatu. Bagaimana saya dan saudara? Jangan sampai ini terjadi. Kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam beribadah. Orang kaya bergaul dengan orang kaya, orang miskin bergaul dengan miskin. Terjadi perbedaan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kembali kepada siapapun yang kita temui pada hari ini. Saya mengajak saudara. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Siapapun itu. Kita belajar bergaul. Kita rangkul mereka. Sehingga kita bisa menjadi saksinya Kristus. Menjadi berkat buat mereka juga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.